Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junadea Kusminita Suntoro dari kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak 1. Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu rental kamera menggunakan Laravel 9. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman telah membantu saya untuk mengerjakan proyek ini, dan terima kasih juga kepada Pak Egi telah mengajarkan saya banyak ilmu. Dan mari kita presentasikan proyek saya. Nah, jadi di sini proyek yang telah saya buat yaitu rental kamera. Nah, ini merupakan tampilan login di mana bertuliskan Junadea Rental Kamera. Di bawahnya ada tombol button login. Nah, di bawahnya juga ada tampilan kamera. Di sini ada kategori, ada 5 kategori, yaitu untuk semuanya. Dan yang kedua ada kamera, yang ketiga ada lensa, yang keempat ada lighting, dan yang kelima juga yaitu ada stabilizer. Nah, di sini untuk semua kategori ini muncul semua. Nah, untuk kamera itu hanya menampilkan kamera saja. Nah, di sini ada merek Sony dan juga Canon. Nah, di sini ada lensa hanya menampilkan lensa juga, dan mereknya ada Sigma dan Canon. Nah, ada lighting. Di sini ada Yongnuo. Dan yang terakhir itu ada stabilizer, yaitu merek DJI. Nah, kenapa saya menampilkan tidak hanya kamera? Karena menurut saya jika kita merental kamera tidak lengkap jika memang tidak ada alat-alat pendukung kameranya. Nah, jadi biar rame gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat detailnya seperti apa. Nah, di sini ada detailnya tentang harga, penyewaan jamnya, dan ada tanggal keluar, ada tanggal kembali, dan daftar peminjamnya siapa kali itu. Baik, kita login saja. Nah, ketika kita salah login di sini, maka ada peringatan yaitu login gagal, tidak ada user yang terdaftar. Nah, di sini kita akan login dulu sebagai adminnya. Kita login. Nah, otomatis akan menuju halaman dashboard. Nah, di sini ada halaman dashboard. Yang pertama itu ada reservasi, yang kedua ada penyewa, yang ketiga itu ada alat, dan yang keempat ada kategori. Nah, kita klik yang reservasi. Di sini tidak ada data karena saya belum menambahkan, dan saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini ada nomor invoice, ada tanggal reservasi, ada user, ada total dan detail. Yang kedua ini ada penyewanya. Di sini kita bisa melihat penyewanya siapa. Nah, di sini saya sudah menambahkan yaitu Haikal, email. Nah, telepon ini bisa ditambahkan dan juga bisa tidak. Lalu yang ketiga ini ada alat. Nah, alat ini kita bisa menambahkan alat yang memang kita butuhkan. Nah, di sini semisal saya akan menambahkan merek baru. Nah, di sini ada merek Canon. Nah, ketika saya ingin menambahkan, kita bisa menambahkannya. Yang keempat ini ada kategori. Nah, kategori ini fungsinya untuk memfilter apa yang memang pengen kita tambahkan. Semisal di sini kamera, di sini lensa, lighting, dan stabilizer. Nah,
di nomor kelima kita bisa menambahkan semisal untuk handset atau memang alat-alat yang diperlukan untuk sebuah perekaman atau kamera. Lanjut, di sini ada reservasi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, apa sih itu fungsi reservasi? Nah, reservasi ini adalah orang yang memang memesan ke admin untuk penyewaan kamera. Nah, fungsinya itu seperti tadi, ketika kita ingin menyewa kamera, nah di sini kita bisa menyewanya kepada admin atau istilahnya reservasi. Nah, yang ketiga ini adalah halaman riwayat reservasi. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang sudah reservasi, nah di sini ada riwayatnya atau bisa kita sebut history lah. Selanjutnya ini ada daftar penyewa. Nah, di sini bisa kita lihat ada daftar penyewa. Di sini nomor, nama, email, telepon, dana. Untuk tindakan ini sebenarnya balik lagi ke tadi. Nah, ini kita buat reservasi. Nah, di sini untuk membuat reservasi atau orang yang memang sudah memesan secara online atau offline, kita bisa langsung mereservasikannya. Di sini ada menambahkan user. Mari kita menambahkan user. Lalu kita klik daftar. Nah, di sini sudah ada user baru. Kenapa sih bisa ada fungsi atau menambahkan user? Nah, si user ini berguna untuk yang nantinya akan digunakan untuk seperti apa yang mereka ingin daftar. Nah, semisal si Gali ini ingin menyewa kamera atau menyewa sebuah alat stabilizer seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada user. Nah, apa sih fungsi user ini? Si user ini seperti yang saya tadi katakan, user ini berguna untuk menyewa sebuah kamera atau kita bilang untuk kebutuhan dia, apa yang pengen dia sewa, kita bisa menjadikan dia sebagai user seperti itu. Nah, di sini ada data table yang diajarkan oleh Pak Egi. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan. Nah, di sini ada data table. Mari kita coba berfungsi. Nah, data table ini berfungsi untuk di sampingnya ini ada admin. Nah, admin ini berfungsi sebagai admin. Nah, jadi di sini kita bisa mencabut sebagai admin atau memang dijadikan admin seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada di manajemen alat. Nah, alat ini seperti yang saya jelaskan tadi di dashboard. Jadi manajemen alat ini alat baru yang memang kita pengen tambahkan seperti itu. Jadi alat-alat yang memang kita pengen tambahkan alat apa seperti itu. Semisal di sini hanya kamera saja atau stabilizer dan lensa. Nah, kita ingin menambahkannya, kita bisa menambahkannya yaitu di tambahkan alat. Di button tambahkan alat, kita semisal kita tambahkan mikrofon. Nah, dikarenakan kita belum mengkategorikan jenis alat ini masuk ke kategori apa, nah jadi kita menambahkan kategorinya dulu. Nah, untuk kategorinya itu ada di bawah. Semisal kita ingin menambahkan kategori
yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat kategorinya apa. Nah, kita namai saja alat mic. Kita klik tambahkan. Nah, otomatis di sini kategori berhasil ditambah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke alat tadi untuk mengkategorikan alat tersebut masuk ke kategori mana. Nah, semisal di sini kita masukkan mikrofon merek Boya. Nah, di sini karena tadi sudah ditambahkan kategorinya, otomatis si yang mikrofon ini masuk ke alat mic tadi. Nah, kita bisa menambahkan deskripsi singkatnya seperti apa. Semisal mikrofon Boya 2000. Nah, ini kita bisa menambahkan harga ya. Semisal kita menuliskan harganya, misalnya harga untuk 12 jam itu kita ganti dulu, semisal di sini 100.000, untuk yang 12 jam itu 50.000, dan untuk yang harga 6 jam ini kita hargai 30.000. Nah, di sini kita bisa menambahkan alat tersebut. Choose file. Nah, kita bisa menambahkan gambar mikrofon itu sendiri. Bisa berupa JPG, format JPG, PNG, dan lainnya. Kita klik tambah. Nah, jika berhasil, seharusnya mikrofon itu masuk di sini. Nah, ini adalah mikrofon yang telah kita tambahkan atau alat yang memang dibutuhkan oleh pengguna, atau semisal nih yang menyewa ingin request apa, kita bisa menambahkan di sini. Juga bisa diedit, sewaktu-waktu bisa diedit apa yang ingin kita ubah. Nah, kenapa di sini saya tuliskan peringatan seperti ini? Nah, jika kita ingin merubah produk apapun itu, kita sarankan untuk tidak di bagian transaksi. Nah, kenapa maksudnya adalah ketika kita merubah data, otomatis transaksi yang telah kita submit juga akan mempengaruhi. Seharusnya memang tidak mengubah data sebelum transaksi itu dibuat. Nah, mungkin seperti ini di halaman admin, dan selanjutnya saya akan logout. Nah, di sini saya akan login sebagai user. Kita login. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman user. Jadi si user ini adalah orang atau penyewa yang bisa menyewa kamera rental kamera ya. Jadi di sini ada explore, atau saya katakan juga mirip dashboard, tetapi explore ini saya katakan untuk tampilan semuanya. Di sini ada keranjang. Nah, di sini saya menambahkan keranjang. Di sini ada tanggal pengembalian. Nah, di sini ada jam pengembalian. Nah, fungsi di sini yaitu untuk meng-check out atau alat yang memang kita pinjam.
Nah, di sini ada reservasi. Di sini kita bisa mulai reservasi. Mari kita contohkan, semisal kita akan menambahkan Sony kamera ini ke dalam keranjang. Nah, di sini kita pilih dulu untuk harganya sendiri, yaitu 200.000, 24 jam, 175.000, 12 jam. Nah, yang 125.000 ini 6 jam. Nah, kita pilih semisal yang 24 jam. Maka akan otomatis masuk ke keranjang tersebut, ada keterangan mereknya, untuk jamnya, harganya, dan ini kita bisa menghapusnya. Dan semisal tanggal pengembaliannya tanggal berapa. Nah, semisal di sini tanggal 4. Nah, saya akan mengembalikan di tanggal besok, berarti tanggal 5 bulan 12 2023. Nah, untuk jamnya kita isikan saja. Jamnya jam 8. Nah, kita bisa meng-check out. Otomatis di sini ada tampilan reservasi. Nah, di sini ada tanggal pengembalian, ada total harga satu. Nah, di sini ada satu alat sedang ditinjau. Nah, jadi si penyewa ini meminjam alat dan memang sistemnya akan langsung ke admin. Nah, si admin ini bisa juga menerima atau menolak dari sewaan kamera tersebut. Nah, di sini kita bisa klik detailnya. Nah, di sini ada riwayat riwayatnya, yaitu tanggal pengembalian, nomor invoice, nomor alat, pengembaliannya kapan. Di sini ada statusnya sedang ditinjau, berarti admin belum memproses. Di sini ada harga. Nah, di sini juga ada button cancel reservasi ketika kita memang membatalkan. Kita logout dulu, kita kembali ke admin. Kita login. Nah, otomatis yang tadi memang reservasi ini ada di halaman admin. Nah, di sini keterangannya perlu ditinjau, dan usernya tadi yaitu yang meminjamnya Haikal Fadila Ibrahim, totalnya berapa, satu alat, dan tanggal reservasinya. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya seperti apa. Di sini ada nomor invoice, di sini ada nama penyewa. Nah, nomor telepon ini kita bisa menambahkannya, bisa ditambahkan atau juga bisa tidak, tergantung dari si penyewanya. Nah, di sini ada tanggal pengembalian. Di pojok sini ada total harganya. Nah, jika memang si adminnya tidak menyetujui, maka kita bisa mengcancelnya. Nah, ketika memang si adminnya menyetujui, maka kita checklist dan diklik button ACC. Nah, untuk yang terakhir ini ada change password di pengaturan akun. Nah, kita bisa mengganti password. Misal password saat ini adalah 1234, kita ubah menjadi 12345. Kita klikkan di password, lalu akan secara otomatis akan berubah. Password berhasil diubah. Klik simpan ya. Nah, ini nomor telepon bisa ditambahkan juga, tergantung dari si orangnya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah perkataan, dan terima kasih kepada Pak Egi sudah mengajarkan saya terkait dengan Laravel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.